bagaimana sih digitalisasi pajak, solusinya cepat dan akurat hanya bersama pajakin.com. Jadi kalau dengar pajak, mungkin sahabat IPmu atau teman-teman semua kan kadang-kadang bingung ya Mbak Weni ya. Aku harus bagaimana, aku harus mulai seperti apa, dan pasti akan banyak keruwetan atau yang bikin udah deh susah. Akhirnya memilih ataupun beranggapan bahwa nyusahin banget sih seperti itu. Nah, tapi nanti sahabat IPmu dengan Mbak Weni dan tentunya bersama pajakin.com kita nanti akan ngobrolin bareng bagaimana sih ternyata kita akan mendapatkan solusi yang cepat, mudah dan benar-benar menyenangkan. Oke, langsung aja Mbak Weni. Mbak Weni bisa diceritain nih pajakin.com ya. Ini mungkin kalau orang dengar nama brandnya udah terang-terang, wah ini pajak, ini apa ini? Ngurusin pajak, atau mungkin bisa curhat tentang pajak, ataupun apa nih Mbak Weni? Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu kali ya, biar enak semuanya. Saya Weni, saya di sini marketing spesialis pajakin, dan sebelumnya terima kasih juga untuk IP yang sudah di hari ini, live Instagram hari ini, dan juga ikutin terus pokoknya live Instagram kita pasti akan baru dari pajakin. Gitu. Dan kalau misalnya untuk pajak sendiri ya, pajak mungkin lebih enak alurnya saya coba dari awal ya. Boleh. Jadi kalau pajakin sendiri ini adalah sebenarnya perusahaan konsultan pajak. Juga membuka form gitu ya secara digital gitu. Jadi awalnya ini dicetuskan oleh atasan kita, CEO kita bernama Arif Rohman gitu, yang biasa kita sapa Mas Arif. Dan sahabatnya yaitu Mas Gofur, Abdul Gofur, yang biasa kita panggil Mas Gofur gitu. Jadi memang Mas Gofur dan Mas Arif ini awalnya adalah sahabat gitu ya, yang juga pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak kurang lebih selama 13 tahun lamanya gitu. Nah, jadi mereka ini memang asli ex-DCP. Nah, karena mereka memiliki kompetensi yang mumpuni ya di bidang perpajakan, sehingga mulailah mereka juga mengetahui adanya regulasi perpajakan, kemudian pengawasan serta analisis perpajakan. Lahirlah platform Pajakin yang memang membantu ya untuk agar perpajakan ini tidak secara konvensional lagi, jadi semua serba digitalize gitu. Nah, menjadi si solusi pajak dalam genggaman ini, dan Mas Gofur ini mengerti sulitnya pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memperolehnya minimalkan resiko kalau hukum terkait pajak begitu kurang lebihnya. Oke, baik Mbak Weni, mungkin suaranya agak terputus-putus tadi. Iya, agak terputus-putus, ada jeda tadi. Oke, baik, kita mungkin lanjut aja Mbak Weni ya. Baik, untuk pajakin.com ini berdirinya sejak atau lahirnya sejak kapan ini Mbak? Halo? Ya, oke. Ya, dengar ya Mas? Ya, sekarang udah naik. Oke. Gimana? Untuk lahirnya pajakin.com ini sebetulnya sudah sejak kapan Mbak? Sejak 2019, pandemi COVID. Jadinya memang untuk memudahkan ya, karena kan kalau misalnya orang-orang di sini mikir lapor pajak itu mesti KPP gitu. Harus secara konvensional ya, masih kayak masih zaman dulu banget konvensional gitu. Jadi kita membuka platform yang dimana semua orang tuh mudah dapat lapor pajak gitu ya ke KPP tanpa KPP. Oke. Baik. Mungkin kalau secara garis besar Mbak, bisa disampaikan ke sahabat IPmu, layanannya sebetulnya apa sih Mbak? Kalau tadi kan Mbak Wini menyampaikan bahwa pajakin.com ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan pajak begitu ya. Apakah pajak yang apa saja, layanan pajak apa saja yang ditawarkan oleh pajakin.com? Kalau untuk layanan sendiri kita ada online dan juga offline. Dan yang pajak sendiri adalah ada atau yang biasa kita sebut WPOP, wajib pajak badan perusahaan. Kemudian jadi orang pribadi itu kan wajib melaporkan pajak penghasilannya ya. Jadi seperti karyawan, PH 21-nya sudah dibayarkan. Kemudian juga ada untuk badan. Jadi pajak badan ini perusahaan besar maupun kecil untuk mematuhi kewajiban korporasinya, termasuk pelaporan PPh badan serta kewajiban pajak lainnya. Begitu juga dengan UMKM.
Oke, baik. Mohon maaf Mbak Weni, suaranya kembali putus-putus Mbak Weni. Oh, putus ya, sebentar. Iya, oke. Dan agak jauh suaranya, jadi kecil sekali. Oke, sebentar. Halo? Oke, baik. Oke. Halo? Baik. Oke, baik. Sebelum berlanjut Mbak Weni, tadi kan sudah sampaikan ya. Saya mungkin agak mendengar agak terputus-putus ya. Mungkin ini langsung aja. Ada pertanyaan dari sahabat IP-mu nih Mbak. Sebelum nanti kita ngobrol bareng lagi tentang pajak. Yeah. Ada pertanyaan dari sahabat IP-mu dari akun Klesi. Halo, kalau kita nggak pernah lapor pajak dari pertama kali punya NPWP, apa yang akan terjadi jika gaji di bawah 5 juta? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian dari Hanis Faradita, dipajakin membantu untuk proses pajak personal atau lebih ke perusahaan. Tadi mungkin sudah disampaikan ya. Jadi bisa perlu personal, bisa juga perusahaan. Betul ya Mbak ya? Betul. Oke. Perorangan maupun perusahaan. Oke, baik. Kemudian dari Jerena Pirli, kalau freelancer perlu NPWP nggak sih? Oke, ini bisa langsung dijawab Mbak Weni dari akun Klesi dan Jerena Pirli ini. Oke, kalau misalnya untuk secara technically, saya panggil tax consultant terlebih dahulu ya Mas ya. Ini kita ada rekan kita, tax consultant yaitu Mbak Anin. Oh, halo. Baik, Iya. Wah, bawah sekali nih loh. Siang hari ini ternyata narasumbernya nggak cuma Mbak Weni ya. Iya. Nih, untuk Mbak Ani, ini adalah Mbak Ani salah satu tax consultant kita di Pajakin. Oke. Baik, selamat siang Mbak. Nggak pernah lapor pajak dari pertama kali punya NPWP, apa yang akan terjadi jika gaji di bawah 5 juta? Oke, kalau misalnya gaji di bawah 5 juta, berarti kan memang tidak ada utang pajak ya, Kak. Jadi memang kita untuk OP atau OP lah, ini taruhlah OP, nggak gaji di bawah 5 juta, itu memang tidak punya utang pajak, tapi memang memiliki kewajiban untuk lapor pajak. Ya. Dan nanti SPT-nya menggunakan formulir 1770 SS, di mana nanti hasil pajaknya itu terhutang nihil, seperti itu. Jadi memang masih wajib untuk melaporkan SPT, tapi memang tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Oke, baik. Oke, jadi akun Klesi ya, tadi sudah terjawab ya. Kemudian, Jerena Pirli, freelancer perlu NPWP nggak sih? Nah. Gimana Mas? Untuk freelancer, kalau freelancer perlu NPWP nggak sih? Butuh NPWP atau enggak? Ini kita juga ada tax consultant lagi Mas. Oke, baik. Pada dasarnya untuk pengenaan pajak itu sendiri, setiap warga negara yang mendapatkan penghasilan pada dasarnya diwajibkan untuk melaporkan penghasilan tersebut kepada instansi perpajakan gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri itu kan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi freelancer itu harus memiliki NPWP atau tidak? Harus. Karena memang secara itu diamanatkan di Undang-Undang PPH itu sendiri di tahun 1982 dan terakhir itu ada di Undang-Undang HPP. Untuk freelancer sendiri bisa menggunakan beberapa mekanisme pemotongan pajak seperti misal freelancer ini saya contohkan mungkin berupa UMKM di mana freelancer ini memiliki transaksi berupa penjualan mungkin F&B ya Mas ya. F&B nanti untuk pemotongannya itu menggunakan tarif 0,5% atau PPh final UMKM, mana ini adalah fasilitas yang memang diatur atau diamanatkan di PP 55 tahun 2022 seperti itu. Jadi nantinya sendiri freelancer akan dipotong pajak setiap bulan atas omsetnya, kurang lebih tarifnya itu 0,5%. Nanti pada akhir tahun akan dilaporkan SPT PPH tahunan seperti itu. Untuk batasnya sendiri itu ada pada bulan Maret setiap selesai tahun bukunya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Tadi ini dengan Mas siapa nih Mas? Rizal. Dengan Mas Rizal. Tadi selain Mbak Weni ada Mbak siapa tadi? Ada Mbak Anin juga tim kita. Oke, baik. Ini cukup istimewa sekali sahabat IPmu karena ternyata pada siang hari ini IPmu Talk kedatangan 3 narasumber langsung dari pajakin.com ya. Tidak hanya Mbak Weni tapi juga bersama timnya. Jadi saya mungkin informasi ini akan bisa memperluas wawasan kita tentang pajak. Ya kan, nantinya sahabat IP ini tidak perlu takut atau tidak perlu bingung lagi ya untuk melakukan ataupun konsultasi mengenai perpajakan yang mungkin memang menjadi tanggung jawab kita semua bahwa kita memang harus
membayar pajak dalam hal ini. Tadi seperti pertanyaan dari Jerry Billy, kalau freelancer perlu NPWP nggak sih? Pada prinsipnya memang semua perlu ya Mbak ya? Perlu. Artinya semua warga Indonesia memang perlu memiliki NPWP dan perlu juga melakukan pembayaran pajak secara rutin. Baik. Kita sebelum kita ngomongin pajakin Indonesia, langsung pada inti permasalahannya nih. Ada poe.poi. Bagaimana cara mengkalkulasi pajak yang harus dibayar itu bagaimana? Ya kan? Bagaimana itu terus menyambung pertanyaan mengenai freelancer tadi. Kalau freelancer tapi NPWP-nya gabung dengan NPWP suami gimana nih Kak? Jadi kan mungkin kan sekarang seperti kita ketahui ya Mas ya, banyak sekali teman-teman kita atau sahabat IPmu di luar sana itu memang mereka menjadi seorang entrepreneur ya atau freelancer ya, entah itu desainer, entah itu apapun itu, entah itu merupakan punya bisnis UMKM tapi NPWP-nya gabung dengan suami, itu bagaimana kan begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Christian.ht, bedanya proses pajak di sini dengan di kantor apa? Untuk harganya sama nggak? Nah ini mungkin bisa kalau misalkan sahabat IPmu ini kalau berkonsultasi lewat pajakin.com ini bedanya apa nih? Apakah ada biayanya jauh lebih murah atau bagaimana? Nah ini mungkin bisa langsung dijelaskan ini Mbak Weni dan Mas Rizal. Baik, saya melanjutkan terkait perpajakan influencer, di mana ketika seorang istri memiliki kegiatan usaha berupa freelancer. Nah, untuk pelaporan perpajakannya itu sendiri, yang awalnya tadi menggunakan penyetorannya dan pelaporan menggunakan NPWP pribadi atau istri, nanti dialihkan saja Bapak atau Ibu. Jadi, untuk penyetorannya sendiri tetap menggunakan NPWP suami, tapi kegiatan istri tetap menjadi tanggung jawab kegiatan istri sendiri. Jadi, hanya pelaporan perpajakannya yang menginduk kepada suami Bapak. Jadi, ketika bekerja, saya contohkan, ketika suami bekerja dan memiliki bukti potong 1721A1, maka pelaporan perpajakannya pada SPT tahunan adalah suami tetap melaporkan penghasilan atas yang diperoleh oleh suami itu sendiri, lalu untuk penghasilan istri akan diperhitungkan setiap bulan, lalu akan dilaporkan pada saat pelaporan SPTOP suami, seperti itu. Oke. Baik. Pertanyaan kedua mungkin dijawab oleh Mbak Weni ya Pak ya? Oke, tadi pertanyaannya apa perbedaannya kalau misalnya lapor langsung ya ke KPP maupun ke kita. Sebenarnya yang memudahkan adalah dengan adanya platform ya Mas ya, jadi meminimalisir adanya hal-hal yang kita lakukan secara konvensional gitu, dan itu kan juga akan meringkas kesulitan-kesulitan kita gitu. Jadi kita nggak perlu kita lagi di mana, aku harus ke KPP, itu kan bisa melewati kita juga gitu. Jadi memang benar-benar menyederhanakan, mempercepat dan mengoptimalkan proses administrasi perpajakan gitu. Kalau misalnya bisa atau enggak untuk dibantu sama pajakin bisa. Kalau misalnya perorangan itu untuk bisa dibantu dengan kita, untuk harganya bukan minimal, kita start from 300 ribuan. Tapi kalau untuk badan atau perusahaan kita start from 500.000 gitu. Kalau untuk apa saja yang dibantu oleh pajakin itu tergantung dari kebutuhan perusahaan sendiri gitu. Apakah memang perusahaan mau yang bundling manage all taxes dan accounting kah? Atau memang mau yang ala carte gitu ya, yang satu-satu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti pendampingan SP2DK kah, atau tax advisory kah, atau memang mau in-house training kah, itu kan tergantung lagi dari kebutuhan perusahaan gitu. Kalau misalnya untuk all taxes sendiri, misalnya nih ada perusahaan ingin dibantu untuk di-manage all taxes, maka nantinya akan didapat adalah sebentuk accounting jasa accounting, kemudian juga ada tax compliance itu bundling ya. Jadi ada memanage pelaporan
PPN, PPNBM, dan juga dianalisis, mempersiapkan, mengelola, dan juga melaporkan SPT, PPN, dan PPNBM setiap bulannya gitu. Kemudian juga ada pelaporan PPh pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2. Itu juga sama, menganalisis, mempersiapkan, mengelola, hingga nanti dilaporkan. Seperti itu. Dan kewajiban-kewajiban pajak lainnya. Terus juga ada in-house training. In-house training ini biasanya untuk ini loh Mas sebenarnya, untuk meningkatkan ilmu yang baru gitu ya, untuk perjalanannya sendiri, untuk karyawan di sebuah perusahaan gitu. Jadi untuk harganya berapa tergantung dari size dari perusahaannya sendiri, seperti itu. Dan juga omsetnya. Oke, baik. Idok gitu-gitu Mas, kurang lebihnya seperti itu sih. Baik, menarik sekali sahabat IPmu. Jadi artinya Pajakin ini memang benar-benar menjadi partner yang tepat untuk sahabat IPmu atau teman-teman semua untuk diskusi apapun itu tentang pajak. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Weni, kalau untuk dari sisi price-nya sudah disampaikan ya, start from-nya atau mulai dari berapa. Tapi tentunya ini juga akan menyesuaikan dengan detail kebutuhannya kan seperti itu ya. Jadi bisa mungkin ada yang tersedia layanan yang sifatnya bundling atau mungkin ada yang berdasarkan kebutuhannya saja. Baik, Mbak Weni, yang ingin saya tanyakan, sejak berdiri sampai dengan sekarang, sebetulnya proses digitalisasi kalau tadi yang Mbak Weni sampaikan adalah Pajakin itu hadir untuk mempermudah sih. Sebetulnya tuh apa sih Mbak? Maksudnya yang mendorong sejauh kreditnya berarti pajak itu memang mungkin menjadi momok ya untuk mengurus ya, orang bisa antri atau mungkin bingung mengurus menghitungnya atau segala macam. Tapi dari berdiri sampai dengan sekarang ya, seberapa efeknya Pajakin.com ini ya? Artinya kita bicara dari sisi customer yang sudah dilayani, testimoni dari yang mungkin yang sudah didapat oleh Pajakin. Seberapa besar peran dari Pajakin.com untuk memproses solusi digital pajaknya ini, Mbak? Oke, karena ini kan sekarang kita coba digitalize ya. Gitu pajak. Jadi kalau misalnya untuk lebih ke manfaat berarti ya, manfaat yang tidak gitu ya, apabila memang lewat Pajakin. Sebenarnya banyak ya kemudahan akses dan juga layanan. Kemudian juga kemudahan akses dan layanan ini pajaknya sendiri bisa diunduh atau di-download lewat App Store maupun Play Store. Jadi dengan Pajakin kalian nih calon klien gitu ya, para wajib pajak gitu ya, konsultasi ataupun ingin dibantu melakukan misalnya anggaplah pembuatan NPWP seperti itu, pengelolaan hingga pelaporan pajak secara online. Jadi tanpa harus datang ke KPP, tanpa harus antri gitu, karena nanti kita yang mengerjakan. Kemudian juga kemudahan akses dan pengisian SPT. Jadi Pajakin, jadi pengguna ini dapat dibantu oleh tax consultant untuk pengisian SPT atau surat pemberitahuan. Jadi bisa dilakukan secara online dengan cara yang lebih mudah dan juga terstruktur. Kemudian juga ada fitur pembayaran secara online. Kan kita nggak tahu ya kalau misalnya di KPP ternyata lebih konvensional gitu ya dan lebih ribet gitu kan. Jadi bisa melalui Pajakin yang bisa dibayar melalui banking online, e-wallet ataupun platform pembayaran lainnya. Dan terpenting adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas gitu. Jadi proses digitalisasi ini dapat meningkatkan transparansi lagi ya Mas ya dalam pelaporan, kemudian juga pembayaran pajaknya. Jadi data-data itu tidak akan pernah bocor. Kemudian juga yang dihitung adalah sesuai dengan nominal yang dilaporkan juga, seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali mengenai bahwa banyak sekali kemudahannya. Cuman memang akan berefek juga dari sisi data ya Mbak ya, data. Artinya tadi Mbak Weni juga menyampaikan bahwa data tidak mudah bocor. Artinya memang ini akan ada satu komitmen yang memang dipegang oleh Pajakin bahwa seluruh data yang memang disampaikan atau diberikan para wajib pajak, Pajakin ini akan menjadi salah satu prioritas untuk dari sisi keamanannya. Baik, kalau untuk dari sisi platform sendiri, bagaimana sistem keamanan yang mungkin digunakan oleh Pajakin berkaitan dengan layanan dari Pajakin sendiri, Mbak? Kalau misalnya untuk platformnya sendiri, kita selalu ada pembaharuan sesuai dengan regulasi perpajakan. Memang seperti kemarin belum lama ini ada regulasi terbaru dari Imaterai bahwa tidak boleh ada distributor atau tangan ketiga ya dari Peruri gitu. Jadi yang tadinya kita juga ada distributor lainnya gitu ya. Jadi kita harus mengupdate ulang dengan dengan platformnya kita gitu, bahwa
punya periode seperti itu, berarti kita juga berubah seperti itu. Misalnya ada regulasi pajak lainnya juga adanya pembaharuan di platformnya sendiri. Yang jelas sih memang ada tantangan terbaru ya. Kalau misalnya tentang platform sendiri, ada juga sih kesenjangan digital gitu ya. Ada digital divide-nya sendiri untuk kepada para klien. Contoh kan kemampuan para klien itu tidak semuanya, mungkin bukan tidak semuanya ya, tapi mungkin mengerti familiar dengan semua yang serba digital, tapi tidak semua kemampuan teknologi mereka mampu gitu ya. Sehingga ya itulah yang memang kita mencoba untuk raih gitu ya, dengan cara kita memberikan edukasi terkait penggunaan platformnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya nggak mau ribet, tinggal langsung konsultasi aja gitu di platformnya sendiri gitu. Jadi itu yang memudahkan sebenarnya. Oke, baik. Menarik mengenai bahwa ini kan kemudahan, sekali lagi banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh Pajakin sih Mbak, dari awal berkembang sampai dengan sekarang tentunya banyak sekali tantangan berkaitan juga mengenai edukasi. Artinya di sini Pajakin ini akan ada dua sisi ya Mbak ya, edukasi dari sisi pengetahuan pajak, ya, betul. Dan juga edukasi tentang pengenalan digitalisasinya. Iya kan, Mbak Weni sendiri nih sebagai sales and partnership marketing spesialisnya. Apakah kendala-kendala yang sering dihadapi Mbak Weni berserta tim di lapangan ini ya? Kemudian seberapa waktu yang dibutuhkan Mbak Weni untuk bisa mengedukasi atau memberikan solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Oke, kalau misalnya untuk literasi digital kepada para wajib pajak ataupun pajak kainers yang biasa kita sebut gitu ya, kita itu mengadakan rutinitas sebulan 2 kali webinar gitu. Jadi nanti akan mungkin kalau misalnya yang belum follow Pajakin bisa follow Pajakin, di situ nanti akan ada update-update terbaru terkait kegiatan webinar gitu, yang nanti di tanggal 21 juga ada lagi. Ini baru kemarin banget kita ada webinar. Itu semua terkait edukasi perpajakan. Ataupun nanti ada edukasi untuk platform perpajakan kita seperti itu, dan juga edukasi perpajakan lainnya gitu. Update terbaru juga ada gitu, dan itu gratis. Oke, baik sahabat IPmu, ternyata nih Pajakin ini tidak hanya memberikan mitra tapi juga bentuk edukasinya, dan Pajakin ini memang memiliki program reguler ya Mbak ya, artinya program reguler, informasi atau update terbaru seputar layanan pajak khususnya di Indonesia. Jadi buat sahabat IPmu nggak usah bingung lagi, silahkan aja langsung aja intip websitenya ya. Jadi kalau memang aplikasi website atau aplikasinya, kalau di website di pajakin.com atau via Instagram @pajakin ya, atau mungkin kalau sahabat IPmu atau teman-teman semua punya kendala berkaitan dengan e-billing, e-materai, transaksi ataupun refund, itu juga bisa langsung menghubungi Pajakin melalui nomor 085693411198, atau mungkin ingin ngobrol ataupun keluhan umum yang berkaitan dengan perpajakan juga langsung bisa menghubungi pajakin.com, bisa di nomor 08218000 atau 804418. Jadi sahabat IPmu yang berkaitan dengan saya ini freelancer, bagaimana tentang NPWP-nya, langsung diberikan solusinya, langsung didampingi. Dan untuk masalah biaya layanan tentunya memang ada, tapi ini juga sangat customize sekali, sangat bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan skala bisnis, menyesuaikan dengan item perpajakan yang ingin dikonsultasikan. Jadi nggak perlu takut, langsung aja ke Pajakin. Baik Mbak, bagaimana nih Mbak sekarang nih Mbak? Tadi Mbak ini menyatakan literasi ini kan menjadi satu masalah nih Mbak ya. Terkadang orang jadi udah malas duluan. Iya betul. Nah, padahal pendampingan juga sudah disediakan, tapi terkadang ada hal-hal yang repetitif untuk menjadi sebuah pertanyaan terus, ini bagaimana nih? Cara untuk mempersingkat ataupun meningkatkan literasi ya Mbak ya, untuk mereka. Webinar terkadang saya juga udah webinar, saya lupa materinya gitu ya. Ini bagaimana nih Mbak tips dari Pajakin atau dari Mbak Weni dan tim untuk meningkatkan literasi khususnya perpajakan, karena ini sangat penting sekali. Oke,
Begini, kalau webinar mungkin ada beberapa orang nih yang sibuk ya, sibuk ya Mas ya, sehingga nggak bisa datang atau nggak bisa hadir di webinar. Nah, ada solusi lainnya, yaitu buka aplikasi Pajakin atau website Pajakin. Nanti di situ akan selalu ada artikel terbaru, terupdate setiap minggunya itu ada. Jadi bisa dilihat entah update tentang platformnya ataupun regulasi perpajakan yang baru. Oke, baik sekali, baik Mbak Weni. Oke, Mbak Weni ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Bagaimana dengan untuk para wajib pajak atau mungkin customer dari Pajakin yang berkaitan dengan mungkin pengetahuan teknologi ataupun pajak memang sangat kurang sekali. Tapi mungkin industri tersebut ataupun bidang tersebut ataupun orang tersebut memang sangat membutuhkan Pajakin. Sejauh mana pendampingannya berkaitan dengan in-house trainingnya ini, Mbak? Oh, kalau in-house training itu akan saya serahkan dulu ya ke Mas Konsultan ya. Ya. Pak Mas Rizal, in-house training. Baik Pak. Halo Mas Rizal. Ya, halo teman-teman IPmu. Untuk terkait in-house training, bisa sejauh mana IGTex melakukan, Pajakin bisa melakukan training tersebut. Jadi training itu kami bisa mendampingi dari proses client, tax planning, tax management, bahkan sampai dengan proses-proses keberatan dan proses banding, bahkan pada proses PK. Untuk in-house training ini sendiri, pajak bisa itu tim atau memang personalisasi di perusahaan itu sampai tingkat-tingkat yang memang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Gitu. Untuk terkait in-house trainingnya, mungkin kalau berkaitan dengan freelancer, paling terkait apa aja sih penghasilan yang dikenakan pajak dan cara pelaporannya seperti apa. Untuk in-house training itu sendiri mungkin akan diadakan pada waktu yang dekat dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi seperti itu. Oke, baik. Baik, luar biasa sekali solusi dari Pajakin ini. Baik, kembali ke Mbak Weni. Mbak Weni, bagaimana nih Mbak Weni sampai dengan saat ini ya Mbak ya, sejauh mana nih pengguna beradaptasi dengan sistem yang sudah diterapkan Pajakin ini? Kendala-kendala apa sih yang mungkin disampaikan oleh para pengguna ataupun customer dari Pajakin berkaitan dengan penerapan sistem digital? Ini kan sebetulnya solusinya ini sangat memudahkan sekali, tapi kan tidak jarang juga ada masukan yang ini sejauh mana mungkin kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Pajakin. Kalau kendala sendiri sebenarnya kita ada juga dari yang kita khawatir ya, karena orang-orang sudah serba digitalize ya, jadi pasti akan ketergantungan daripada infrastruktur teknologinya sendiri gitu. Jadi walaupun kita serba digitalize, tetap aja ada masalah terkait kendala dan keamanan sistem teknologi informasi yang digunakan pengelolaan pajak gitu. Tapi salah satunya adalah dengan gangguan server gitu, gangguan server, kesalahan sistem yang misalnya kita mau lapor ya ke DJP gitu, lalu kita nggak bisa submit apapun gitu ya, itu masih menjadi kendala sebenarnya sama kita, tapi masih bisa kita handle seperti itu. Oke. Artinya bahwa kendala-kendala seperti itu pasti akan ada, cuma Pajakin ini akan tetap memberikan support ya, baik itu support secara teknis ataupun support secara mungkin untuk edukasi untuk sahabat IPmu, jadi tidak ada masalah ya. Jadi betul sekali, baik. Jadi ini Pajakin atau pajakin.com ini memang merupakan salah satu perusahaan konsultan pajak di Indonesia yang ternyata memang banyak sekali layanannya. Ini saya lihat mulai dari tech compliance, ada tech review, ada tech dispute, ada advisory, ada diagnostic review, ada transfer pricing, ada in-house training, ada juga izin usaha. Jadi luar biasa sekali, cukup lengkap sekali. Buat sahabat IPmu yang punya permasalahan ataupun punya pertanyaan atau punya banyak keluhan yang berkaitan dengan pajak, silahkan aja langsung ke pajakin.com ya, pajakin aja gitu ya. Jadi ini brandnya ini cukup unik sekali ya, karena akan sangat mudah diingat ya, pajakin aja. Jadi pajakin aja karena solusi pajak dalam genggaman. Iya, betul sekali. Baik, jadi mungkin kalau untuk selama ini memikirkan pajak adalah sesuatu yang berat, tapi dengan Pajakin ini semua pasti akan beres. Dan jangan takut bahwa
bahwa tersedia juga fasilitas in-house training, di mana ini fasilitas in-house training ini juga bisa meningkatkan para wajib pajak atau sahabat IPmu semua untuk bisa meningkatkan entah itu pengetahuan ataupun literasi mengenai perpajakan di Indonesia. Baik, sebelum kita akhiri Mbak Weni, saya ingin menyampaikan berita terlebih dahulu untuk sahabat IPmu dan tentunya untuk Mbak Weni juga. Undangan spesial kita sampaikan untuk owner hospitality ya, untuk villa ataupun manajemen villa yang ada di Bali ya, akan ada session ataupun event perkenalan dari BaliCash.money atau platform money changer digital yang memudahkan pengelolaan transaksi dan meningkatkan revenue bisnis hospitality Anda. Kenapa harus hadir? Karena dengan hadir di event ini, sahabat IPmu akan bisa memaksimalkan pendapatan usaha hospitality dengan BaliCash dan Halo Bali. Kemudian akan menambah wawasan eksklusif teknologi transaksi internasional dan bisa menambah networking dengan ahli industri atau sesama business owner. Dan satu lagi, bisnis atau properti Anda bisa digunakan, dipromosikan oleh user yang dari warga negara asing melalui BaliCash. Dan yang paling menarik, sahabat IPmu yang hadir pada event ini akan mendapatkan saldo gratis dari BaliCash. Kapan event itu? Yaitu hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 2 siang sampai pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian bertempat di Bali International Management atau BIM di ruangan AMP Theater Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 19 Sidakarya, Denpasar Selatan. Event ini benar-benar gratis dan untuk registrasi dan informasi selanjutnya bisa menghubungi Mita di nomor 089-687-99950. Baik, Pak Jakin, di akhir pembicaraan ini Mbak Weni, apa nih Mbak Weni ya ke depan yang fitur ataupun harapan dari Pak Jakin, yang kalau fitur apa fitur yang akan dikembangkan, kemudian harapan dari Pak Jakin sendiri terhadap para seluruh pengguna pajak di Indonesia, Mbak. Oke, kalau pesannya dari kami ya, dari Pak Jakin sendiri sebenarnya adalah agar semua lapisan masyarakat mengetahui ya, dari individu maupun pelaku usaha bisnis gitu ya, sadar bahwa memang pajak adalah kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa dan juga kan untuk ini ya Mas ya, sebenarnya investasi masa depan cucu-cucu kita seperti itu. Jadi harapannya juga seperti visi kami, semoga dengan hadirnya Pak Jakin sebagai solusi pajak dalam genggaman, jadi mitra terpercaya, menjadikan kami mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya, serta mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerima negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, integritas dan juga berkeadilan gitu. Jadi jangan takut untuk menggunakan Pak Jakin gitu, karena kita sangat amat mudah gitu ya dan sangat dipercaya, dan kita juga sudah digunakan oleh 1,3 juta users di Indonesia dan kita salah satu perusahaan dengan ekosistem terbesar di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Baik, sebelum menutup IPmu Talk kesempatan ini, ternyata ada pertanyaan Mbak dari Mira Alima. Di sini juga bisa konsultasi melalui video ya Mbak ya? Apakah Pak Jakin itu juga melayani konsultasi lewat video? Bisa, melalui konsultasi lewat video bisa. Nanti di fitur konsultasinya itu bisa memilih mau lewat Zoom kah atau chat kah gitu. Oke, baik. Nanti juga ada pembayarannya lewat mana dan jumlahnya berapa. Oke, baik, menarik sekali. Baik sahabat IPmu Talk, ternyata waktu juga yang membatasi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Weni atas waktunya, kesempatannya, meskipun sebentar ini, tapi kita semua di sini atau sahabat IPmu juga akan mendapatkan, ternyata saat ini sudah ada solusi pajak dalam genggaman melalui Pak Jakin ya. Jadi buat teman-teman semua, buat sahabat IPmu dan teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa jangan pernah takut atau jangan pernah ragu lagi untuk mengurus pajak, karena dengan Pak Jakin solusi pajak dalam genggaman.